Yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas, beliau adalah narasumber kita pada BIMTEK perhitungan kerugian negara ini. Jadi di sini sudah kurang lebih 12 orang peserta yang sudah bergabung dan sekarang juga sudah menunjukkan pukul 18.37 untuk waktu Indonesia Barat dan 19.37 untuk waktu Indonesia Tengah. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya berikan kesempatan dengan hormat kepada narasumber kita untuk membawakan materinya. Silakan, Pak. Baik. Belum Mas Isa, belum bisa sharing. Oh iya, Pak. Oh, yang main. Silakan, Pak, sudah bisa, Pak. Baik. Belum Mas Isa, belum. Belum bisa sharing. Ya sudah, Pak, silakan, Pak. Oke. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa hari ini dan masa-masa yang akan datang. Dan seterusnya, kita masuk di materi terakhir. Tadi malam, kemarin malam saya mohon maaf tidak menyampaikan materi berkaitan ada tamu. Saat bersamaan juga lagi diklat auditor ya, lagi diklat auditor, jadi sehingga hal ini tidak memungkinkan menyajikan materi kemarin malam. Malam ini dengan materi perhitungan kerugian negara total loss dengan penyelesaian. Jadi kemarin malam, beberapa malam yang lalu ada kerugian negara dengan perhitungan total loss dan net loss. Malam ini malam terakhir yaitu dengan penyesuaian. Jadi kerugian negara dengan penyesuaian yaitu seperti metode kerugian negara total loss sebenarnya. Namun dilakukan penyesuaian ke atas sesuai kondisi, situasi dan kondisi. Penyesuaian diperlukan apabila barang yang dibeli yang harus dibeli dimusnahkan atau pemusnahan dan memakan biaya. Kerugian negara tidak hanya berupa pengeluaran untuk barang tersebut, tetapi juga biaya yang dikeluarkan, yang diperlukan maupun dikeluarkan untuk memusnahkan barang. Ini sebagai contoh tentang kerugian negara. Tapi konkretnya yang bagaimana, kita akan masuk di pengertian penyelesaian harga ya. Nah,
beberapa perkara pidana, perkara PBJ yang lebih banyak menimbulkan problem masalah terhadap kerugian negara dengan penyelesaian, yaitu ketika kita melakukan penyelesaian harga. Jadi penyelesaian harga yang di mana penyelesaian harga tersebut kaidah-kaidahnya termasuk juga memastikan penyelesaian harga yang benar, yang bagaimana, yang sesuai dengan ketentuan yang bagaimana. Nah, Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di sini diatur tentang tata cara perhitungan penyelesaian harga. Tata cara perhitungan penyelesaian harga dicantumkan harus dengan jelas ya. Jadi harus dimuat dalam rancangan kontrak. Ya. Jadi rancangan kontrak. Artinya apa? Di tahap persiapan ini sudah kita sampaikan penyelesaian harga tersebut. Ya. Jadi untuk penyelesaian harga itu diperlukan ya, dan pembebanannya untuk kontrak tahun jamak. Dengan jenis kontrak harga satuan ya, untuk jasa lainnya jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan, dan juga jasa konsultansi non konstruksi. Sedangkan untuk konstruksi sama juga diatur terhadap penyelesaian harga. Arah perhitungan penyelesaian harga harus dicantumkan secara jelas ya. Penyelesaian harga diberlakukan dengan kontrak jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. Berarti ketika pelaksanaan kita mulai berkontrak umpamanya bulan Januari, maka ya pelaksanaannya ya, harus lebih 18 bulan. Berarti di tahun depan bulan 6 kita tentu. Yang selanjutnya penyelesaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13. Artinya di tahun 2022 nantinya kita melakukan perhitungan penyelesaian harga. Yang ketiga, penyelesaian harga satuan berlaku bagi seluruh mata pembayaran atau kegiatan kecuali komponen atau keuntungan. Ya, kecuali komponen atau keuntungan. Biaya tidak langsung, overhead atau harga satuan timpang. Harga satuan timpang, harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan HPS yang dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan HPS. Yang selanjutnya, nomor 4, penyelesaian harga diberlakukan dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak atau adendum kontrak. Penyelesaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks penyelesaian harga dari negara asal barang tersebut. Jadi ini perumusan tentang penyelesaian harga, indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak disebabkan oleh kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi perhitungan penyelesaian harga dengan menggunakan sebagai berikut. Ya, indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. Jadi indeks harga ketika kita ingin melakukan penyelesaian harga, maka yang diterbitkan oleh BPS. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan instansi teknis ya, instansi teknis. Ya, ini rumus-rumus yang sudah disampaikan dalam pekerjaan. Ada satuan pada HO ini ada satuan penawaran, koefisien tetap terdiri atas keuntungan dan overhead dalam hal
penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan overhead, ya, maka A sama dengan 0,15. 0,15 ini adalah 15% ya, 15%. Koefisien komponen kontrak terdiri dari, jadi koefisien komponen kontrak terdiri dari tenaga kerja, bahan, alat kerja, dan sebagainya. Dijumlahkan menjadi 1,00. Indeks harga komponen pada bulan. Jadi indeks harga komponen pada bulan saat pekerjaan akan dilaksanakan. Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran. Jadi kita ketahui rumus umum penyesuaian harga ya sama yang digambarkan tadinya. Nah, ini rumus penyesuaian harga satuan ya. Jadi ketika kita ingin melihat apakah dalam melakukan penyesuaian harga, ya, penyesuaian harga ditemukan ada kelebihan-kelebihan pembayaran, ada kelebihan-kelebihan kuantitas yang tidak seharusnya menjadi lebih, ya, menjadi lebih, termasuk juga harga. Jadi kalau kita bicara tentang kode atau sandi ataupun satuan, tentu koefisien harga untuk tenaga kerja ya L ya L. Jadi labor ini L. Didapat dari daftar koefisien komponen pekerjaan. M1 komponen koefisien komponen harga untuk material. Jadi untuk material ini diberi simbol M1. M2 koefisien untuk semen, aspal, dan jenis metal. M3 koefisien komponen harga untuk adiktif ya, berkaitan dengan adiktif karet, elektrik, besi. E koefisien komponen harga untuk peralatan. F koefisien komponen harga untuk bahan bakar. L0 indeks harga komponen ya, komponen ini komponen tenaga kerja pada saat penyusunan harga penawaran 28 hari sebelum pemasukan penawaran. Indeks harga komponen M10 pada saat penyusunan harga penawaran 28 hari. Sama juga tentang komponen untuk tenaga kerja. Melihat indeks komponennya. Komponen harga untuk tenaga dan indeks komponen M3. Jadi ini simbol-simbol terhadap indeks komponen tersebut. Ya, jadi itu. Sama jadi M2 indeks komponennya M2 didapat dari indeks harga ya, harga perdagangan besar. Jadi ketika kita ingin menilai bahwa adakah kerugian yang timbul dari penyesuaian harga, maka mulanya kita harus melihat dulu, harus memperoleh data dulu dari BPS ya, dari BPS tentang indeks harga perdagangan besar, baik itu bahan bangunan yang saya sebut tadi yang berkaitan dengan bahan bangunan atau konstruksi Indonesia menurut kelompok jenis barang IHPBI BPS. Ya. Selanjutnya ya, M3N ini indeks komponen meter kubik ya pada saat dilaksanakan pekerjaan. Jadi dia sumbernya dari memahami dulu sumbernya dari harga perdagangan besar sendiri. Jadi kita bersumber dari harga tersebut. Sama EN indeks harga komponen E pada saat dilaksanakan didapat dari indeks harga perdagangan besar. Jadi sebenarnya tetap BPN. Sama halnya juga EN untuk perdagangan sumber harganya kita melihat ya sumber harga kita melihat indeks dari indeks harga perdagangan besar. Ini dikeluarkan oleh BPS. Nah, pertanyaan
bagaimana kalau belum dikeluarkan oleh BPS? Berarti pilihan yang paling tepat yaitu kita melakukan survei harga pada saat ketika ditemukan di 2022 nanti, di mana data survei PPK ketika melakukan perubahan kontrak itu sendiri. Jadi data survei harga-harga material, tentu data survei harga material yang tadinya kita ingin PPK kita ingin temukan apakah PPK sudah merujuk ketentuan ini, kita minta data survei PPK di bulan ke-13 terhadap harga-harga material atau bahan maupun tenaga kerja yang naik. Jadi eskalasi ini rumus penyesuaian harga ya, eskalasi dan satuan. Jadi harga satuan yang disebabkan kenaikan upah ya, disebabkan kena harga-harga dasar bahan, upah dan peralatan. Ya. Jadi kontrak harga satuan HO ini kontrak harga satuan ya. Sebelum eskalasi HI ini ya 2020, 2021, 2022. Jadi dia lebih tinggi gitu. Harga satuan kontrak sudah dikenakan eskalasi. Jadi sumber indeks penyesuaian harga tenaga kerja indeksnya L ya. L. Jadi kita bisa lihat ya di tabel 1.4 ini ada data-data di BPS. Jadi mari kita lihat sumbernya di data BPS. Tabel 1.4 ya, tabel 1.4 indeks harga konsumen di 66 kota. Jadi ada di tabel di BPS ya. Indonesia dalam angka ada muncul. Jika tidak, maka kita melihat sumber-sumber lain. Kita bisa minta di tenaga kerja, ya, kita bisa minta di sumber-sumber dinas lain yang bisa berkaitan dengan itu. Bahan bakar, nah, bahan bakar juga demikian. Ya, bahan bakar kalau kita tidak bisa dapat di BPS, informasinya tidak update, belum update ya, belum dikeluarkan oleh BPS dan BPS juga kalau tidak mengeluarkan tentang inflasi harga ataupun kenaikan harga di bulan Januari. Padahal kenyataannya di tanggal 13 ini di bulan ke-13 misalnya diadakan kontraknya 1 Januari di bulan 13 ini kan di Januari tahun depan diadakan ada eskalasi harga gitu. Ada menurut penyedia. Jadi penambahan apakah perlu ada eskalasi memang harus dimuat dalam rancangan kontrak kita sendiri. Ya. Nah, kalau untuk bahan bakar perlu mas sama demikian kalau tidak di BPS kita pergi aja di Pertamina di kantor penjualannya itu sangat jelas. Yang selanjutnya di ketiga komponen material. Nah, komponen material ya diberi indeks M1A sama ada di BPS. Komponen material aspal ya ini komponen material produk kuar ya, komponen material aspal, semen, baja dan lain-lain. Jadi semua ini ada di BPS. Ketika tidak ada BPS maka kita meminta kepada PPK apakah saudara bisa membuktikan berapa eskalasi harga dari harga satuan sebelumnya. Jadi itu yang harus ditunjukkan oleh PPK. Indeks umum ya. Demikian mata pembayaran. Jadi jenis kelompok ini maksudnya apa? Kalau indeks umum ini ya kayak solar ini mata pembayaran dihitung secara keseluruhan. Bahan galian dengan batu sipit, urugan dan lain-lain, aspal, semen dan lain-lain. Besi beton. Jadi sumber indeks penyesuaian harga juga, ya ini kode indeksnya, material, adiktif, cat, karet, dan lain-lain. Jadi ini bisa kita lihat ya di beberapa sumber yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu
kita membuat daftar simak ya. Daftar simak ini apa saja yang perlu penyesuaian harga ya. Kayak contoh ya pembayaran daftar ini kita minta kepada PPK terhadap daftar-daftar ini. Apabila PPK tidak bisa menunjukkan, maka berpeluang yang saya sebutkan tadi, berpotensi kerugian total dengan penyelesaian. Kerugian total dan penyelesaian berarti ya kerugian total karena di up-nya harga satuan. Ya seharusnya harga satuan untuk 1 meter kubik ataupun 1 sak semen masih tetap di-up-kan oleh PPK termasuk penyedia. Jadi ini standarisasinya ya. Kita masuk di perhitungan. Good. Oke. Oke, sudah kelihatan Aziza? Iya Pak, kelihatan Pak. Ya baik, ini contoh kertas kerja untuk melihat ya. Untuk melihat apakah ada kerugian total dengan penyesuaian. Misalnya daftar kuantitas ya, saya kasih ilustrasi saja daftar kuantitas dan harga ya. Jadi ada beberapa jenis pekerjaan yang jadi metodenya adalah daftar kuantitas dan harga yang ada pada penyedia dan yang diusulkan yang terjadi perubahan kontrak ya, terhadap ini materi jenis-jenis materialnya ya, jenis-jenis materialnya dengan ada perubahan harga dengan cara membandingkan. Jadi membandingkan kontrak awal dan kontrak sesudah perubahan kontrak. Misalnya untuk semen PC, Portland semen untuk volume 4.675 sak umpamanya. Kontrak awal harga kuantitasnya 50.000. Hitung volume ya. Pasir demikian 270 volumenya 270 kubik dengan harga per kubik ya 180.000. Kerikil umpamanya. Air, cetakan dan lain-lain. Ya. Jadi inilah yang jadi dasar yang saya sebutkan selain material, ya, kuari, bahan-bahan yang dari kuari atau material dari toko, umpamanya, termasuk juga upah buruh kalau ada kenaikan harga terhadap buruh, ya biasanya kenaikan harga terhadap buruh itu ditentukan oleh dinas tenaga kerja atau kementerian ataupun kementerian dinas tenaga kerja
provinsi dan kabupaten itu ditetapkan bulan-bulan 10, 11. Nah, bulan-bulan 10 atau 11. Nanti sehingga untuk memberlakukan terhadap upah buruh yang naik, umpamanya upah pekerja ya, tukang, kepala tukang, umpamanya mandor ataupun juga lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, maka upah buruh ini dia ditetapkan di bulan Oktober. Nah, apakah harus dilakukan penyesuaian harga? Tidak, gitu. Jadi upah buruh ini tidak bisa serta-merta ketika sudah ditetapkan dilakukan penyesuaian. Syaratnya dia harus di bulan ke-13. Ya, di bulan ke-13. Nah, untuk menemukan ini cuma pembuatan saja. Pembuatan. Nah, untuk ada contoh ya. Ketika kita ambil survei harga, misalnya biaya tambahan ada pekerjaan untuk 250 meter kubik. Jika harga ternyata sudah banyak yang naik, misalnya ya semen ya tadinya 53.000, jadi 55.000, dia naik. Harga cetakan umpamanya, kayu cetakan 1.300.000. Harga satuannya 1.100.000, dia naik. Selanjutnya kerikil. Nah, kerikil harga satuannya di kontrak awal 160.000 per kubik. Ini jadi 195.000. Ya, upah buruh tetap ya. Kalau bisa di rumus ini dinaikkan gitu. Dinaikkan, tapi saya tidak mengambil asumsi upah buruh itu naik. Kecuali ada kesepakatan ya. Kalau kita ingin melakukan perubahan terhadap upah buruh. Ya, jadi kalau ada perubahan terhadap upah buruh bisa kita naikkan. Tapi saya berhitung tidak ada kenaikan. Kita tidak berikan kesempatan atau tidak memberikan negosiasi umpamanya atau PPK tidak melakukan negosiasi kenaikan upah buruh terhadap pekerjaan. Ya, harga beton 1 meter kubik ya 988 ya kali 1 ya sama saja. Ya, ini total termasuk keuntungan. Harga sebelum 2 meter kubik ya dikali 250, harga sebelum naik ya. Harga sebelum kenaikan 250 meter kubik totalnya 988 sama ya, dikali 250 adalah 247. Bagaimana dengan biaya eskalasi? Nah, tentu kita lihat dulu bagaimana dengan biaya eskalasinya. Ya, kalau semen kita ketahui ya, dari bobotnya 25%. Kerikil, pasir, kerikil 4,89%. Kayu cetakan sama dengan demikian. Upah buruh sama. Total 6,79 ya. 67,28. Biaya lainnya ya 100% dikurangi 67 sama dengan 32. Ini di luar dari apa? Keuntungan ya 62%. 100%. Jadi jumlah lainnya adalah 32%. Biaya tak terduga pajak 9, ini dimasukkan ya. Ini belum ada perubahan, dimasukkan
9,09. Keuntungan 8,2. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini rumus sudah terpola. Disinilah kita bisa melihat, kita minta kertas kerja dari PPK, di mana harga semen kenaikan. Dari mana sumbernya? Harga kayu cetakan di mana sumbernya? Harga kerikil di mana sumbernya? Harga upah di mana sumbernya? Sehingga muncul rumus 50 kali, ya, rumus yang saya sampaikan di slide tadi, sehingga mencapai 104.058 dikali harga ini sama dengan 1.033,5866 per meter kubik. Maka harga untuk pekerjaan 250 meter kubik kali 1 juta lebih sama dengan 25, ya. 258.396.416, ya, dikurangi 247.174 sama dengan 11 juta. Jadi kenaikan dan adendum ini kalau melebihi ke atas, ya, melebihi ke atas itu dianggap kemahalan. Jadi kalau dia melebihi ke atas sesuai dengan 11.737 sen, maka dia tergolong adalah kerugian total dengan penyesuaian. Jadi batas tertinggi untuk ini adalah untuk penyesuaian, ya, batas tertinggi adalah 11.221.730. Jadi ini terkait dengan batas tertinggi ketika kita melakukan penyesuaian harga dan lebih dari 11.221 tidak 307, maka ini disebut KN penyesuaian, total loss dengan penyesuaian. Jadi ini rumus, jadi kita tinggal kalau ingin melakukan penyesuaian terhadap pekerjaan, apalagi ada biaya eskalasi, maka dilakukan metode perhitungan ini. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di Patrol ini. Kita dialog untuk penyampaian persepsi terhadap metode kerugian yang sudah disajikan tadi. Terima kasih. Silakan Aziza. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi itu tadi beberapa poin-poin penting yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Silakan untuk Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan hal yang telah disampaikan. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui form chat dan bisa juga melalui raise hand. Oke, baik. Jadi tadi mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita, saya mengulang kembali mengenai dengan poin-poin yang telah disampaikan bahwa tadi sudah ada tentang kerugian total dengan penyesuaian, ada penyesuaian harga, ada rumus penyesuaian harga satuan dan sumber indeks penyesuaian harga, dan yang terakhir tadi ada perhitungan daftar kuantitas dan harga. Oke, baik. Mungkin tidak ada yang ingin
mungkin dari penjelasan tadi dari narasumber kita, mungkin seluruh peserta yang mengikuti webinar pada malam ini sudah memahami dengan apa yang telah disampaikan, Pak. Ada tambahan mungkin Pak Kurniawan? Memang mempraktikkan ini tentang penyesuaian harga ini, aspek teorinya tadi memang kurang ditangkap, tapi begitu ada kertas kerjanya memudahkan kita untuk memindahkan saja. Jadi tugas kita adalah PPK harus memiliki data indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen berdasarkan data BPS. Nah, bagaimana kalau data tersebut data yang belum dikeluarkan secara resmi? Untuk itu, saya sangat menyarankan PPK hati-hati ketika multi-years kontrak ini diadakan penyesuaian harga untuk mengambil data tokoh. Kalau dia volumenya atau kuantitasnya atau kebutuhan bahan materialnya sedikit, ya. Tapi kalau untuk yang jumlah banyak, bisa meminta di distributor, agen, dan rumus tadi yang saya sampaikan dalam bentuk Excel, susah dipindahkan saja, susah dipindahkan komponen-komponen apa saja yang bertambah. Misalnya semen, ya umumnya ya, pekerjaan itu pekerjaan bahan-bahan toko ya, yang naik adalah bahan-bahan pabrikan. Jadi PPK ketika para auditor atau para pemeriksa memeriksa PPK, kalau tidak ada indeksnya, PPK harus menunjukkan kepada pemeriksa berapa kenaikan harga untuk di bulan ke-13 dan membandingkan harga di kontrak awal. Nah, tentu kita harus memiliki data survei kalau memang tidak ada data BPS. Tapi saya sangat menyarankan data-data yang dikeluarkan BPS juga umumnya kurang update. Umpamanya di tahun 2019, biasanya dia keluarkan data BPS itu Kota Kendari dalam angka 2000, umpamanya kita ingin 2022, kita mulai perubahan kontrak bulan September. BPS biasanya mengeluarkan data yaitu Kota Kendari dalam angka 2020. Jadi saya sangat menyarankan dan beberapa dokumen yang saya pernah periksa menggunakan data BPS di 2020. Padahal eskalasi harga yang ada itu jauh lebih sebenarnya tinggi daripada data BPS ataupun kadang jauh lebih rendah. Untuk itu PPK disarankan mengambil data-data eskalasi harga jika ingin menambah harga dengan data yang update di bulan ke-13. Jadi itu ketentuannya di bulan ke-13. Sisa membandingkan berapa harga satuan setiap item pekerjaan yang bertambah kebutuhan, yang bertambah harga satuan dasarnya. Misalnya semen yang tadinya 50 menjadi 50 menjadi 55. Itu harga satuan yang ada di bisa membandingkan baru mengalihkan dengan rumus yang tadi. Jadi bisa dipindahkan saja Pak. Jadi tidak susah untuk kita penyesuaian harga, bisa memindahkan rumus akan stabil. Itu. Jadi ada beberapa temuan terhadap penyesuaian harga. Ya, tadi ada harga yang terlalu besar sehingga hasil laporan yang kami buat itu mengembalikan beberapa biaya-biaya yang timbul. Jadi harga satuan dasar itu juga tetap harus berapa ongkos kirimnya, berapa ongkos lain yang timbul terhadap harga satuan dasar. Jadi
seperti bagaimana membentuk harga sebelumnya, jadi harus diperhitungkan demikian. Terima kasih, Aziza. Mungkin Pak Parudin, silakan Izin, Pak. ya Pak. Ya, Ya, silakan Izin Pak. bertanya moderator. Iya Ya, Pak. makasih Bu Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Kurniawan. malam. Ya, makasih Pak. Saya menyimak tadi materi, jadi saya kira cukup jelas dengan rumus-rumusnya. Tapi pernah ada case sedikit Pak. Ini kan yang Bapak contohkan ini berlaku hanya untuk kontrak jamak. Iya. Nah, hal ini terjadi pada kontrak tunggal Pak, tahun tunggal. Jadi ketika kita kontrak 8 bulan, ketika berjalan 2 bulan terjadi krisis moneter, harga langsung naik, diumumkan oleh pemerintah. Akhirnya PPK mengambil langkah Pak, karena besi terutama besi pada saat itu 12.000 menjadi misalnya menjadi 18.000 Pak besinya. Sehingga pengumuman pemerintah resmi bisa eskalasi harga. Nah, itu bagaimana pandangannya Bapak? Dan pada saat itu terjadi perubahan kontrak Pak, karena kan ini kan pagu tender, pagu hasil tender ya kontraknya. Jadi dia eskalasi, otomatis ada pekerjaan lain di anu dulu Pak, di-cut Pak, untuk memenuhi pekerjaan substruktur. Maksudnya pekerjaan bawah dulu kan. Nah, itu terjadi Pak. Jadi dia juga terjadi di tahun tunggal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita tahun jamak kan bulan ke-13 kita bisa mengajukan eskalasi ketika harga naik. Tentunya ada dasarnya. Ketika upah ada dari Depnaker, ketika bahan ada DPS, semuanya lah jelas dasar-dasarnya. Tapi Pak, keterbatasan dari pagu anggaran. Kan kontrak jamak kan sudah bagaimana solusinya Pak kira-kira? Apakah kita hilangkan itemnya atau bagaimana mungkin solusi? Terima kasih Pak. Itu aja Pak. Baik, menurut ketentuan kalau tahun jamak ya, kalau tahun jamak menurut ketentuan di bulan ke-13. Bagaimana kalau tahun tunggal? Kalau tahun tunggal bukan namanya penyesuaian harga, tapi adendum kontrak biasa. Adendum kontrak biasa, maka ketika ada pekerjaan, ya, jadi pekerjaan yang disampaikan Pak Parudin itu sendiri, ada pekerjaan struktur bawah, ya, mulai fondasi apa segala, yang dimana juga bagian pekerjaan utama, maka di pekerjaan lain tidak diteruskan Pak, tidak diteruskan. Jadi tetap diadakan adendum biasa, tapi bukan adendum yang dimaksud disebut penyesuaian harga, tapi adendum biasa. Yang kedua, saya dalam beberapa pemeriksaan saya di pekerjaan konstruksi itu, kalau mau diadendum biasa yang di tahun tunggal tadi, untuk pekerjaan yang mata pembayaran utama dan pekerjaan yang pokok, ya, yang pokok yang sangat tadi utama, ya, maka tidak diadakan adendum khususnya spesifikasi, ya, khususnya spesifikasi. Itu sangat penting Pak, karena dalam pengalaman saya ada pekerjaan adendum, ya, adendum kontrak yang tadinya kayu sebagai tiang termasuk juga pancangnya, panjang kayu, dia jadi beton di atas air dan menghilangkan struktur utama yaitu buis beton. Akhirnya ketika beton itu dalam bentuk beton tulangan masuk di air, ya tentu tidak ada penyangganya, karena air kan pasti kita tahu tanah lembek yang harusnya disanggah oleh atau ditopang oleh buis beton. Nah, bisa dilakukan perubahan, tapi bukan namanya penyesuaian harga. Tapi tata cara perhitungannya
kita menggunakan pola begitu. Tidak masalah ada perubahan. Jadi tata cara perhitungan yang kita menggunakan pola demikian, hitungan demikian, tapi bukan namanya perubahan karena penyesuaian harga, tapi perubahan karena tadi secara resmi harga sudah tidak memungkinkan dilanjutkan karena beberapa bahan itu naik. Gitu. Untuk itu sumbernya itu kita harus lihat data-data BPS atau data-data survei yang kita peroleh lagi kembali di lapangan, Pak. Jadi begitu, Pak. Kalau saya dalam pengalaman itu untuk pekerjaan utama spesifikasi, hindari pengurangan spesifikasi. Kalau volume boleh, tapi kalau spesifikasi jangan. Karena itu berkaitan dengan struktur atau kekuatan suatu pekerjaan itu sendiri. Begitu, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, misalnya yang kedua, Pak, kontrak jamak, Pak. Dia Ya. ada kenaikan harga, tapi pagu sudah kandas, Pak. Anggaran kandas. Kalau pagu sudah kandas, berarti ada item pekerjaan, ya item pekerjaan yang harus dikurangi ya. Item itu maksudnya ada pekerjaan-pekerjaan yang masih kayak umpamanya pekerjaan 2 lantai umpamanya. Utamanya pekerjaan tahun jamak kan pekerjaan besar. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang nilai kontraknya tinggi. Ya. Berarti kita harus ke lantai pertama saja, Pak. Jadi kita harus menyesuaikan harga dengan harga yang ya, kenaikan. Tapi jangan pernah mengurangi spesifikasi teknis. Itu yang lebih tepat ketimbang kita mengurangi spesifikasi, tapi kita tetap sesuai tujuan, yaitu pekerjaan gedung 2 lantai. Itu dibolehkan, boleh dibolehkan. Jadi ada bahan kontrak dan ruang lingkupnya. Tapi spesifikasi teknis jangan pernah dilakukan perubahan, karena itu tetap dihitung sebagai akibat dari kenaikan harga, Pak, kenaikan harga, penyesuaian harga. Jadi ada batas tertinggi, tapi batas tertinggi tidak boleh dilampaui. Ya, itu tadi. Bisa kita rubah ruang lingkup yang tadi 2 lantai menjadi 1 lantai. Boleh saja. Tapi justifikasinya karena kenaikan harga sudah bisa berlangsung untuk mencapai volume atau kuantitas dimensi pekerjaan itu menjadi 2 lantai. Boleh, Pak, tidak ada masalah. Jadi justifikasinya adalah harga-harga yang kita peroleh di lapangan. Ya, makasih, Pak. Berarti, Pak, untuk lantai 2-nya ketika dana kandas kita bisa rubah desain, Pak, ya. Rubah desain karena desain agar bermanfaat di tahun yang kedua itu ya. Ya, artinya perubahan desain itu kan tentu ketika kita sudah selesaikan pekerjaan lantai 1, ya tentu kita ada asbilnya bahwa desain yang kita sudah pasang ini, pekerjaan khusus yang kita sudah terpasang lantai 1. Jadi tetap juga kita tunjukkan asbilnya. Ya, asbil drawingnya berdasarkan pekerjaan yang sudah terpasang. Yeah. Tapi sangat sarankan jangan pernah kurangi itu spek. Sebab ada pengalaman terhadap pengurangan spek itu, Pak, tadi. Yeah. Yang tadinya meskipun di atas dia pakai beton, betul, karena ini pekerjaan karamba, di atasnya tetap ada tiang dengan balok ya, ada balok, tapi dia rubah speknya. Betul, beton kuat, tapi untuk di atas air baru dia menghilangkan bis beton, ya pasti dia rubah gitu karena beban dari atas gitu. Ya. Itu terlihat sangat, sehingga itu menjadi temuan dari. Terima kasih. Ya, makasih, Pak. Makasih, Pak Alex. Konsultan. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Terima aja, Pak. Maaf, ada Pak. Silakan mungkin. Silakan, Pak Alex. Pak Alex, silakan, Pak. Menyimak aja dulu, Pak. Oke, baik, terima kasih, Pak. Iya. Lukman. Oke, Pak Lukman mungkin, silakan, Pak. Silakan, Pak Lukman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini agak lambat masuk ini, Pak. Ya.
mau kalau umpamanya penyedia itu terlambat melaksanakan pekerjaan, jadi kerjaannya menumpuk di bulan ke-13 itu. Ya. Apakah dia diberikan ini penyesuaian harga juga Ya. terhadap pekerjaan yang menumpuk di situ di bulan ke-13? Terus yang kedua, mohon maaf ini Pak, mungkin di luar topik malam ini karena Boleh. agak lambat. Yang kedua saya ingin tanyakan, kalau seandainya Pokja dalam melakukan evaluasi ada lalai, ada kelalaian, tidak memperhatikan kualifikasi penyedia. Ternyata sebenarnya kualifikasinya itu tidak memenuhi, suratnya mati atau tidak lengkap. Tapi terlanjur ditetapkan sebagai pemenang dan melaksanakan pekerjaan. Tapi pekerjaannya sudah selesai dengan baik. Nah, kira-kira temuannya seperti apa itu Pak kalau ternyata kualifikasinya sebenarnya tidak memenuhi? Dua itu Pak. Silakan Pak, terima kasih. Ya. Oke. Baik. Terhadap keterlambatan pekerjaan itu sendiri, penyelesaian harga itu kan berkaitan dengan kenaikan harga. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan harga di tahun jamak adalah disebabkan perlu ada penyelesaian harga, di mana di dalamnya ada perubahan kontrak, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan keterlambatan, ya. Kita pertanyaan. Intinya di bulan ke-13. Pertanyaan kemudian, kalau terlambat menjadi bulan ke-13 maka dilakukan bulan ke-13, pas bulan ke-13 baru ada kenaikan harga, maka dilakukan penyesuaian. Terlambat atau tidak terlambat di bulan ke-13 atau kan paling kurang di bulan ke-13 mulai start. Kalau dia dapat bulan ke-14, ke-15 kenaikan harga bisa dilakukan gitu. Jadi sekurang-kurangnya di bulan ke-13 ketentuannya. Jadi sekurang-kurangnya di bulan ke-13 kita bisa melakukan penyesuaian harga dengan syarat harus ada kenaikan harga. Nah, jadi meskipun di bulan ke-14 ke-13 tidak ada kenaikan harga, ya tidak masalah. Meskipun dalam rancangan kontrak dan kontrak kita sudah sebutkan bahwa ada penyesuaian harga sendiri. Jadi ketentuan sekurang-kurangnya di bulan 13 mulai start kita bisa lakukan penyesuaian harga. Jadi itu ketentuannya. Jadi soal terlambat di bulan ada juga. Iya Pak. Oh iya, soalnya ada juga dia yang punya biasa dia sengaja nanti di bulan ke-13 baru dia mulai melaksanakan pekerjaan yang banyak supaya ada penyesuaian harga yang dia dapatkan. Oh, kan begitu ketentuannya penyesuaian harga. Ketentuannya penyesuaian harga berkaitan dengan pertama sekurang-kurangnya bulan ke-13 dengan syarat tambahan yaitu ada kenaikan harga, penyesuaian harga. Demikian Pak. Syaratnya itu di bulan ke-14 bisa, di bulan ke-15 bisa, sampai 18 bulan umpamanya. Jadi di bulan ke-15 bisa, karena di bulan ke-15 ada kenaikan harga, boleh saja dilakukan itu. Demikian. Yang kedua, kalau ada ya kelalaian umpamanya, entah kelalaian, entah kesalahan itu kan ada dua jenis Pak Lukman. Kesalahan. Pertama kesengajaan. Ya. Yang kedua kelalaian. Ya. Kesengajaan juga ada kesengajaan berat, ada kesengajaan ringan. Kelalaian juga ada kelalaian berat, ada kelalaian ringan. Ya. Oke. Ketika peristiwa itu kita peroleh, ya, kita dapatkan di suatu paket, maka ada temuan dari inspektorat lah. Kami turun. Ternyata dokumen yang bersangkutan
Dokumen tidak sesuai. Yang salah Pokja atau penyedia? Yang salah penyedia. Karena ketika mendaftarkan, ya, mendaftarkan setuju terhadap dokumen pada saat ingin mendaftarkan di memasuki link dan menyampaikan penawaran, berarti dia setuju dan menganggap dokumen itu yang disampaikan adalah dokumen yang benar. Ya, ya. Bagaimana caranya? Ketika inspektor menemukan, akhirnya ya kami rekomendasi kepada PPK-nya, ya sudah, atau kepada Pokjanya. Pokja, ini blacklist ya. Ternyata dokumen ini tidak sesuai. Maka bukan Pokjanya yang disalahkan. Kami tidak pernah menyalahkan Pokja. Penyedia yang disalahkan. Karena kenapa? Justru penyedialah yang ketika ingin menyampaikan penawaran, dia sudah menyatakan bahwa dokumen ini tidak ada unsur pemalsuan. Dokumen ini sudah benar. Iya, iya. Oh, Nah, akhirnya apa? Jadi Pokja punya keterbatasan untuk menilai sebuah dokumen asli atau tidak asli. Tapi kita kembalikan kepada itikat baik dari penyedia untuk menyampaikan dokumen yang benar, gitu. Jadi saya melihat bukan Pokjanya yang keliru. Sekalipun dia lalai ya, ada beberapa tahapan. Tapi yang pasti itu dimulai dari penyedia yang sudah keliru. Demikian. oh ya. Oke, terima kasih Pak Kasih. Kurniawan. Ya, terima kasih juga Pak Lukman sudah bergabung dalam sesi diskusi ini. Baik, silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan pada narasumber kita. Oke, baik. Namun jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi oleh peserta kepada narasumber kita, kami informasikan kembali bahwa BIMTEK ini merupakan hari ketiga dari yang kita mulai dari 27 September yang lalu atau hari Senin yang lalu. Dan hari ini merupakan hari ketiga atau hari terakhir pada BIMTEK perhitungan kerugian negara. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan registrasi dan ingin mendapatkan sertifikat rekor materi dan materi pada BIMTEK ini, BIMTEK perhitungan kerugian negara, silakan untuk melakukan registrasi pada link yang telah kami share di kolom chat. Baik, Pak Kurniawan, mungkin bagaimana Pak? Masih ada tambahan atau Terima kasih. silakan mungkin Pak closing statement. Dengan saya saat ini, pertama, kalau untuk kerugian negara atau total loss dengan penyelesaian, yang perlu menjadi hati-hati adalah, ya, menjual kehati-hatian kita adalah dalam hal memperoleh harga, membandingkan harga kontrak dan kontrak awal menjadi kontrak sebelumnya. Itu perlu data yang begitu valid, begitu sah, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga penyesuaian harga itu tidak menjadi kerugian total dengan penyesuaian. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih atas waktunya. Kita bersua dengan BIMTEK lainnya untuk periode-periode berikutnya. Terima kasih Pak Parudin atas atensinya dan teman-teman semuanya. Ini BIMTEK terakhir di bulan Oktober. Kalau ada teman-teman mau request tentang BIMTEK TKDN, mungkin kebetulan saya pernah menghitung TKDN, tingkat komponen dalam negeri, konstruksi barang dan lain-lain, bisa kita juga selenggarakan karena saya ada materi khusus terhadap tata cara perhitungannya. Terima kasih Pak Parudin dan rekan-rekan semuanya atas atensinya. Semoga kita bersua di kegiatan berikutnya, kegiatan reguler, untuk kita menambah ilmu. Karena Pak Parudin suhu juga sebenarnya ini. Sama-sama Pak. Kita sudah ada, cuma berbeda satu di Pokja, satu di Inspektorat. Terima kasih Pak Parudin. Iya. Sama-sama Pak. Iya, baik.
kami juga mengucapkan, dan kami juga dari panitia penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah setia mengikuti BIMTEK kita dari hari pertama hingga hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama-sama dari narasumber, materi dari narasumber dapat kita pahami dan dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pekerjaannya. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahan selama pelaksanaan BIMTEK perhitungan kerugian negara, dan sampai jumpa di webinar-webinar atau BIMTEK yang akan diadakan kembali. Jadi informasi juga bahwa setelah ini CV Konsultan Indonesia kembali akan membuka webinar periode 10 dengan seperti yang lalu dengan tema-tema yang berbeda dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dan dan sangat bagus. Oke. Ya, untuk rekamannya nanti kami share di website Bapak Ibu. Begitu pula juga dengan sertifikatnya. Setelah ini kami akan proses untuk penguploadan sertifikat, record materi, dan materinya. Baik, itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Aziza. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Silakan Pak Ipul. Kenapa Silakan Pak Hatta Ipul. kenapa Pak Hatta menghayal? Hai Ganteng. Pak Hatta menghayal. Tidaklah. Saya lihat gantengnya Pak Farudin. Oh iya. Oh, inonya satu ini. Oh iya. Sip. Silakan Pak Hatta yang mau disampaikan, Pak Ipul. Ada nasi palakoknya itu nyonya itu, Ibu Ben. Ibu Ben, silakan Bu Ben. Mungkin hal-hal yang untuk persiapan besok. Boleh itu Bu Ben. Apa-apa? Kok Besok katanya. Kumis semua itu Pak Lukman geli, kayak bulu ketek. Is. Pak Uca tadi angkat tangan Pak Uca. Silakan Pak Uca yang mau ditanyakan Pak Uca. Uca. Saya mau tanya itu sama Pak Hatta tadi itu. Sebenarnya. Pak Hatta tadi menghayal terus Pak Hatta. Oh tidak. Ganteng Pak Hatta itu kenapa dibilang menghayal? Dia menghayal terus begini sampai tak buka-buka mulut tadi itu. Itu sama tanya kenapa sampai tak buka mulut? Berarti ada yang kerja di bawah itu, jangan-jangan Pak Uca. Ada yang kerja di bawah itu. Udah pakai sarung itu. Sampai tak buka mulutnya Pak Hatta begini tadi. Berarti mengerti tuh. Ada. Bagus. Oke. Ada Pak Muhammad dari PT Berantas ini ya, Adi Praya. Salam kenal Pak. Mungkin masih di lokasi, Pak. Kenapa? Mana kumisnya Pak Lukman? Ganteng tadi itu. Tidak ganteng kayak bulu ketek. Ben bilang bulu ketek. Is. Terlalu lebat. Tinggal pertanggungjawaban lagi Bu Ben. Apa? Jawabannya. Sudah toh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tunggu sertifikat. Iyo. Di email lah, di email. Tapi tidak di absen, tidak di absen. Kalau yang tidak di absen itu SKPT saja kayaknya Pak Uca.
Soalnya tadi ada orang tanya di situ, absennya itu mana? Tidak dijawab sama anu tadi itu Ibu Tailala tadi itu di PPP. Allah. Ibu Aziza. Iya, saya lupa namanya Ibu. Nanti kita daftar kembali nih ke yang lain ya, untuk materi lainnya. Nanti Pak Ipul yang akomodir ini bagaimana ini? Pak Lukman. Oke, siap. Lukman masih banyak